Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, video kali ini saya kedatangan monitor dari LG yang beberapa minggu ke belakang saya udah gunakan untuk merasakan pengalamannya seperti apa. Ini adalah LG Monitor 24MP 59G. Layar berukuran 23,8 inch atau 24 inch dengan aspek rasio 16:9 dan maksimum resolusi 1920 x 1080p dan view angle-nya 178 derajat. Nah, untuk ketajaman warna, diklaim LG monitor ini sudah memiliki spektrum warna sRGB di atas 99%. Ya, artinya 100%. Support dengan AMD FreeSync. Jika kalian pakai AMD Radeon atau Vega, ini bisa dimanfaatkan. Karena kalau kalian punya rasa atau ketajaman mata bisa merasakan perbedaannya saat mengaktifkan FreeSync atau tidak, maka fitur ini sangat enak digunakan. Dan ini yang paling penting, monitor ini sudah support sampai 75 Hz dan memiliki response time atau GTG 5 millisecond. Karena kalau misalkan kita menggunakan monitor yang hertznya lebih tinggi, maka permainan si game tuh si frame-nya lebih halus kan. Karena jika kita main game dengan refresh rate lebih tinggi, maka gerakan di setiap frame game akan terlihat lebih halus. Dan karena ini adalah monitor gaming, jadi ya ada fitur yang memang nggak ada di monitor-monitor lain. Ini setelah support 1 millisecond motion blur reduction. Jadi 1 millisecond MBR, ya seperti itu. Ini fungsinya jadi mengurangi blur di setiap frame pada setiap permainan, yang memungkinkan gamer bisa menikmati ketepatan dan akurasi yang dibutuhkan untuk bermain pada tingkat level yang lebih tinggi. Dengan waktu respon yang hampir 5 millisecond, masalah seperti blurring dan ghosting akan berkurang agar aksi lebih halus dan gaming lebih presisi. Waktu respon merupakan ukuran seberapa cepat piksel dapat menampilkan perubahan dari hitam ke putih atau dari satu warna abu-abu ke yang lain. Semakin rendah waktu respon, maka semakin baik. Dan saya suka sekali kalau misalkan si monitor ini saya gunakan main game dan saya aktifkan 1 millisecond motion blur reduction ini. Jadi ya permainannya lebih detail, lebih jelas gitu. Nah, ada juga mode dash. Ini cocok untuk game FPS, tapi ini terasa jika kalian memang udah jago gitu main gamenya, seperti menambah indera keenam pada player gitu. Akurasi nembak dengan real time dalam game yang serba cepat seperti CSGO, PUBG, Apex Legends, dan lain-lain. Jadi ini meminimalisir lag input dalam permainannya. Contoh lain di game FPS, jika kita main game PUBG, musuh yang jauh dan tersembunyi misalkan, di monitor ini terlihat gerakan per langkahnya. Jadi itu memudahkan kita untuk menembak musuh. Ditambah lagi ada Black Stabilizer dan ini berjalan auto ya, tapi bisa juga kita setting manual. Fungsinya memperjelas pandangan saat gelap di permainan. Jadi musuh akan terlihat terang jika dalam keadaan gelap. Black Stabilizer ini juga berjalan ketika kita menonton movie, editing video, dan lainnya. Ya, ini berjalan secara otomatis gitu. Oh iya, adanya crosshair yang membuat titik tengah pada monitor, seolah-olah kita menggunakan scope seperti itu. Misalkan kita menggunakan sniper di permainan PUBG tanpa menggunakan scope, tapi masih ada tanda untuk akurasi penembakannya. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu yang disediakan pada tombol yang ada di bawah logo LG. Di sini ada game mode, di dalamnya ada fitur yang tadi saya jelaskan sedikit ya, seperti Black Stabilizer, FreeSync, 1 millisecond MBR, dan response time. Ada lagi fitur mode yang bisa kalian pilih sesuai yang kalian suka. Di tab menu ada pengaturan standar pada monitor-monitor lainnya, ya kayak seperti ini. Untuk daya monitor ini, ketika mengaktifkan semua fitur gaming dengan brightness 100% hanya memerlukan daya 16 watt saja. Sedangkan ketika penggunaan biasa dan mengaktifkan fitur Smart Energy Saving di mode high hanya memerlukan 11 watt saja. Ini hampir sama wattnya yang dikeluarkan ketika kita mengecas sebuah smartphone. Irit kan?
Untuk desainnya, saya suka dengan desain kaki segitiga ada garis merah hitamnya yang bentuk segitiga. Pemasangannya juga nggak terlalu ribet karena ini seperti soket. Bahan yang digunakan seperti ABS dengan kualitas terbaik. Lalu di bawah kakinya ini dilapisi metal aluminium, jadi monitor ini terasa kokoh. Kalau untuk bezel, karena ini monitor gaming, jadi nggak tipis juga ya nggak apa-apa. Karena yang penting ada fitur 1 milisecond MBR-nya yang berpengaruh terhadap gaming tentunya. Jika kalian ingin desain yang bejelas atau yang tipis, mungkin bisa pilih seri lain. Tapi ya tidak ada fitur 1 milisecond MBR-nya. Kalaupun saya disuruh pilih untuk aktifkan fitur freezing atau fitur motion blur reduction, saya pasti akan memilih fitur MBR ini. Karena di monitor gaming tidak bisa diaktifkan keduanya secara bersamaan. Jadi harus pilih salah satu. Nah, jadi ya seperti itu. Tadinya saya sempat bingung juga. Kalau misalkan ditanya pengen monitor yang seperti apa, saya bilang ya minimal 24 inch dan memiliki 60 Hz ke atas, 24 MP 59G ini. Tadinya saya pikir lebih enak karena bezelnya lebih tipis, ada 24 MK600, ada LG 24 MP88 karena si bezelnya lebih tipis. Tapi ternyata dia tidak memiliki fitur 1 millisecond motion blur reduction itu. Jadi ya kita hanya mendapatkan fitur si freezingnya saja. Ternyata setelah saya bandingkan, kalau misalkan kita mengaktifkan freezing sama motion blur reduction itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi harus pilih salah satu. Akhirnya ya saya pilih monitor yang support motion reduction ini, jadi motion blur reduction ya. Jadi saya lebih seneng mengaktifkan 1 millisecond MBR daripada mengaktifkan fitur si freezing. Seperti itu, akhirnya ya saya pilih ini. Seperti itu ceritanya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like ya, di share dan di subscribe channel Sekilas IT. Karena untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi, ya harus di share videonya dan di subscribe channelnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.